Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial kali ini saya akan membahas yaitu situs mana saja sih yang bagus untuk pemula untuk mulai main icon. Apakah itu di Shutterstock, kemudian Platicon, kemudian juga ada Icon Finder dan Download Project. Download Project ini masih loading. Anggap aja udah loading ya teman-teman. Jadi baik kita mulai saja. Sebelumnya, jika teman-teman masih baru dan baru pertama kali berkunjung ke channel saya, silakan subscribe dulu dan aktifkan loncengnya jadi teman-teman tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari Mas Blogger yaitu tentang microstock teman-teman. Nah, kalau teman-teman suka tutorial seputar microstock ini, khususnya tentang icon, jadi teman-teman bisa cek playlist saya yang berjudul microstock. Nah, di situ lengkap perihal Shutterstock, kemudian Platicon, kemudian ada Icon Finder dan Download Project. Nah, untuk video kali ini itu yang akan saya bahas yaitu uh, situs mana saja sih yang cocok untuk pemula untuk mengupload ikonnya gitu. Nah, jadi 4 situs ini saya sudah upload semua icon saya yang sama itu di Shutterstock, kemudian di Platicon, kemudian di Icon Finder, dan yang terakhir itu di Download Project, teman-teman. Jadi 4 ini yang saya rekomendasikan. Nah, sekarang pertanyaannya, mana sih di antara 4 situs ini yang cocok untuk pemula? Jadi dari pengalaman saya dalam membuat icon, kemudian menguploadnya, yang paling bagus itu untuk kita baru pemula yang baru belajar icon kemudian menguploadnya. Dari pengalaman pribadi saya itu traffic yang atau earning yang paling kencang itu ada di The Non Project. Nah, situs yang ini teman-teman, The Non Project. Karena di sana kalau kita baru belajar membuat icon, kemudian kita menguploadnya, entah itu 2 icon atau cuma 3 icon, itu bisa di-approve teman-teman. Nah, sama juga itu di Shutterstock ini. Shutterstock juga nggak melihat jumlah. Jadi kita bisa mengupload icon kita, 1 icon 1 hari bisa. Juga sama di Shutterstock. Atau juga kita bisa ngupload sekali bundle tuh sekali banyak di Shutterstock, bisa misalnya 1 hari itu bisa ngupload 50 icon juga bisa, atau di bundle dalam satu area JPG itu banyak iconnya, atau EPS lah, EPS kalau di Shutterstock itu. Nah, sedangkan di situs Platicon, kemudian di Shutterstock, di Icon Finder dan Download Project itu formatnya SVG teman-teman. Nah, bedanya ini di ukurannya teman-teman. Biasanya saya mengambil ukuran di 32 kali 32 px untuk di Download Project, kemudian di Icon Finder, kemudian di Platicon itu 32 px semua, 32 px kali 32 px atau 64 px kali 64 px teman-teman. Sedangkan untuk Shutterstock ini dia ada minimal standarnya teman-teman. Kalau mau aman itu bisa 5000 px kali 5000 px untuk EPS-nya teman-teman, untuk di Shutterstock. Karena apa? Dulu kalau di Shutterstock kalau kita mau mengupload vektor, dia itu harus mengupload JPG dan EPS-nya. Tapi sekarang kita nggak perlu lagi upload JPG, cukup EPS saja teman-teman. Jadi EPS-nya itu ukuran resolusinya, seperti saya bilang kalau mau aman itu bisa di 5000 px kali 5000 px atau 6000 px kali 6000 px teman-teman. Jadi size-nya kita besarkan teman-teman. Resolusi bisa rendah, misalnya cuma resolusi 72, atau mau tajam lagi bisa di 300 resolusinya PPI. Nah,
Cuman ada kelemahannya ini masing-masing situs teman-teman. Misalnya teman-teman eh sudah belum mahir dalam membuat icon dan tahu-tahu mencoba mengupload ke Platikon misalnya, ke Platikon atau Icon Finder. Nah, untuk bisa icon kita diterima di Icon Finder ini ataupun di Platikon ini lumayan susah teman-teman karena dia untuk diterima itu butuh standar yang tinggi. Jadi kalau misalnya icon teman-teman belum diterima, kemungkinan besar ya icon yang teman-teman buat itu masih belum bagus teman-teman. Nah, contoh icon-icon yang bagus itu ya bisa dilihat di situsnya ini teman-teman. Sayang ini saya masih loading. Jadi semua icon yang muncul di layar Platikon itu rata-rata sudah di-approve alias sudah diterima. Nah, kalau teman-teman udah bisa membuat icon yang seperti itu, yang sama persis yang ada di baik itu di Platikon atau Icon Finder, nah kemungkinan besar untuk ikonnya diterima itu sangat tinggi. Tapi kalau teman-teman baru belajar dan memasukkannya ke situs kayak Platikon, kemudian juga situs Icon Finder, itu kemungkinannya sangat kecil teman-teman bisa diterima. Karena di situs ini sangat ketat sekali. Nah, seperti kayak gini. Teman-teman nanya tuh, Mas, icon seperti apa sih yang diterima di situs Icon Finder maupun Platikon? Ya contoh, lihat aja contoh di situsnya sendiri teman. Nah ya yang bagus-bagus kayak gini aja yang diterima. Jadi kalau teman-teman masih belum membuat icon yang bagus ya mungkin itu sebabkan karena skill desain teman-teman tuh belum memadai teman-teman. Atau masih belajar. Makanya kalau misalnya teman-teman baru belajar itu saya sarankan enggak dulu coba upload di Icon Finder atau Platikon karena ini hanya untuk yang sudah jam terbangnya tinggi teman-teman. Tapi kalau mau coba silakan di situs ini karena saya merasakan bedanya ketika di Platikon, ketika icon saya masih di bawah 100 itu, ini udah ada salesnya teman-teman di Platikon. Jadi lumayan kenceng. Tapi belum rutin bulanan. Cuman kalau di Down Project, dia udah muncul. Nah ini icon-icon yang diterima di Denom Project ini khusus hanya untuk yang format hitam putih saja. Jadi kalau teman-teman buat warnanya itu cukup hitam putih dan solid black. Solid black itu kodenya kalau saya nggak salah 00000 atau FFFFF. Jadi benar-benar hitam murni. Nggak boleh ada misalnya F1 itu nggak bisa itu dong. Bakal di reject walaupun sudah bagus dan kalau tidak memenuhi standar dia itu bakal di reject teman-teman. Nah seperti itu tantangannya kalau kita membuat icon itu setiap situs ini ada beda-beda peraturan ya teman-teman. Kemudian juga khususnya di Platikon itu dia ada batas rejectionnya teman-teman. Misalnya teman-teman upload 6 set dan semua 6 set itu ditolak oleh Platikon karena tidak memenuhi standar mereka. Nah otomatis akun teman-teman langsung disuspend teman-teman. Nah makanya saya bilang kalau misalnya tadi teman-teman baru belajar lebih baik jangan upload dulu akun teman-teman di situs Platikon karena dia ada batas limit untuk kalau misalnya teman-teman belum mempunyai akun ikonnya di sini silakan teman-teman bisa mendaftar melalui link ini teman. Jadi tinggal diklik aja. Icon set kita ditolak ketika sudah melebihi 6 kali itu bakal di reject. Kecuali dalam kasus saya udah upload 6 icon 6 icon set dari 6 itu 5 icon set saya memang di reject dan untungnya satu icon set saya yang ke-6 itu di approve. Nah, kalau kayak gitu nggak masalah teman. Kalau sudah di approve itu lain kali kalau misalnya teman-teman upload lagi di icon teman-teman di Platikon itu tidak akan bakal disuspend karena teman-teman sudah melewati tahap tes yang pertama untuk bisa masuk berjualan di Platikon. Nah, jadi misalnya dalam 6 set awal tadi dan satu set teman-teman di approve, ketika ada icon set yang misalnya ke-7, ke-8 teman-teman di reject, teman-teman bakal tidak akan disuspend. Tapi kalau misalnya 6 set awal itu
di reject ya sudah teman-teman, disuspend ininya, apa namanya, akunnya karena dianggap tidak standar, tidak memenuhi standar atau kualitas yang disediakan Platikon. Kalau dulu saya masih awal, itu saya biasanya saya main dulu di sini teman-teman, main dulu di non project dulu. Jadi saya matangkan skill saya dulu. Kemudian icon yang sudah selesai saya buat itu saya upload di non project dan di Shutterstock dulu teman-teman. Nah, setelah saya tahu jam terbang saya tinggi, sudah tahu cara membuat icon yang bagus, baru saya mulai mencoba masuk ke situs ini, Platikon. Ini saya udah mau coba, udah kenal Platikon ini sejak lama. Mungkin udah 2 tahun lalu, tapi saya baru uploadnya di 2020. Bayangkan teman-teman, dari 2018 saya udah tahu tentang Platikon. Tapi saya nggak nguploadnya di 2018, tapi 2020 karena saya mau pelajari sistemnya dulu, cara kerja di Platikon. Di Icon Finder ini saya baru masuk ke sini setelah saya terbiasa dengan membuat icon 2019. Baru masuk juga saya di Icon Finder ini. Kalau teman-teman pengen cek panduan tutorial bagaimana cara mengupload icon di Icon Finder, kemudian tutorial bagaimana cara menguploadnya, itu saya sudah buatkan di video saya sebelumnya. Jadi silakan cek aja di playlist Microstock ya teman-teman. Jadi bisa ditonton di sana. Baik itu Platikon juga saya udah buatkan panduannya. Kemudian Shutterstock juga sama, maupun The Non Project juga sama teman-teman. Nah, dan enaknya 4 situs ini sudah mendukung PayPal semua teman-teman. Ini udah bisa PayPal, ini PayPal juga, Icon Finder juga, sama dengan The Non Project. Nah, untuk Icon Finder ini saya belum pernah melakukan penarikan. Nanti kalau sudah melakukan penarikan, saya bakal coba videoin kalau saya ingat. Untuk Platikon ini ada batas, ya baik itu di Icon Finder maupun di Platikon ini ada batas untuk penarikan. Untuk di Icon Finder ini minimal sudah mencapai $100 kalau di PayPal. Tapi kalau teman-teman punya akun Pioneer itu pada saat jumlah earning teman-teman udah $50 itu udah bisa ditarik kalau Icon Finder teman-teman. Tapi kalau untuk di Platikon setahu saya kalau nggak salah memang harus $100 di Platikon. Kalau untuk PayPal ya teman-teman. Sedangkan untuk Shutterstock ini bisa kita set mau $100 atau mau $37, otomatis langsung nanti pembayarannya bakal masuk ke PayPal kita. Misalnya sekarang tanggal 4 Agustus atau tanggal 5 Agustus. Nah, pada saat video saya dibuat, misalnya di Shutterstock itu teman-teman tuh sudah mencapai $50. Nah, berarti kan pada saat teman-teman menyeting saldo minimal di Shutterstock itu sudah mencapai lebih dari minimalnya itu $37. Misalnya di saldo teman-teman itu ada 50 atau 70 atau 80. Nah, $80 itu akan ditransfer di bulan berikutnya, di bulan September, sekitar antara mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 15 teman-teman. Nah, seperti itu cara pembayaran di situs Shutterstock maupun di situs yang lain juga sama. Baik itu sama juga di non project. Kalau di non project ini batasnya tuh minimal $10. Jadi kalau misalnya sama seperti Shutterstock, kalau sudah $10 otomatis langsung masuk PayPal kita. Dan reviewnya. Nah, jadi di sini saya akan bahas perbedaan keempat situs icon ini dari segi review. Yang paling lama itu di non project teman-teman. Saya udah ada upload icon. Teman-teman bisa cek di video saya sebelumnya. Sampai dengan bulan ke Agustus ini, saya uploadnya bulan Januari. Sekarang sudah video ini dibuat tanggal 5 Agustus. Itu belum di-approve sama sekali teman-teman. Belum dicek sama sekali dengan adminnya. Jadi saya nggak tahu berapa lama
ikonnya diterima di non-project itu udah lebih 6 bulan, 7 bulan malah. Sedangkan di Icon Finder maupun di Platicon ini agak lebih cepat. Itu bisa paling lama sebulan atau mungkin lebih sekarang karena mulai banyak orang yang berjualan di Icon Finder dan di Platicon. Sedangkan kalau untuk Shutterstock ini lumayan cepat, biasanya 3 atau 4 hari, bahkan ada juga yang 1 hari. Saya dengar dari kontributor yang lain sudah di-approve dijualan di Shutterstock. Nah, jadi itulah positif sama keuntungan dan kelebihan di masing-masing situs ini. Sebenarnya ada situs yang sejenis kayak Shutterstock ini, kayak di Dreamstime, kemudian Adobe Stock, itu juga bagus. Persis sama kayak Shutterstock. Cuman ya di antara 4 situs ini yang paling terasa itu saat kita sudah punya akun dan kita harus menguploadnya ke banyak situs, itu otomatis juga kita harus juga mengisi keyword, deskripsinya, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu yang sebenarnya pekerjaan yang diulang-ulang seperti itu yang mungkin agak boring ya teman-teman, agak membosankan. Tapi ya kalau misalnya teman-teman serius memang mau terjun sebagai pembuat icon secara konsisten dengan mengupload icon ke 4 situs ini, ya teman-teman harus melakukannya teman-teman. Nah, menurut saya itu saja. Mohon maaf kalau misalnya videonya kepanjangan. Jadi kalau misalnya teman-teman masih bingung seputar rekomendasi saya untuk pemula yang mau mendapatkan earning dari berjualan icon, itu ini saja yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan silakan berkomentar di kolom bawah, dan jika teman-teman suka silakan like, dan jika ada teman-teman kalian yang butuh informasi seputar Microsoft itu bisa di-share video ini ke teman-teman kalian. Oke, kalau gitu sampai ketemu di tutorial berikutnya.